wabarakatuh. Jadi pada kegiatan tutorial kali ini kita akan membandingkan ada dua jurnal yang kita bahas di sini. Yang pertama ini adalah hubungan antara kondisi lingkungan dengan kapasitas penyimpanan karbon yang ada di dalam hutan. Jadi berdasarkan dengan jenis pohon itu sendiri. Nah, nanti adik-adik diminta untuk membahas jurnal ini untuk kita menemukan, kalau kita lihat dari sini mereka membuat model gitu ya, untuk menemukan hasilnya seperti apa per masing-masing jenis ini dalam kapasitas untuk menyimpan karbon itu atau menyerap karbon. Oke, kita langsung lihat saja ini distribusi hutan yang ada di Cina gitu ya. Jadi ada sekitar 7.801 sampel yang diambil. Terus ini juga metodenya, metode yang dilakukan adalah seperti ini gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah hasil dari penelitian ini adalah bagaimana masing-masing individu atau spesies yang ada di sini itu bisa tumbuh baik atau bisa mampu menyerap karbon dengan baik, dan berdasarkan hasilnya akan kita lihat jadinya seperti ini. Terus distribusinya oke. Kita lihat di kesimpulannya gitu ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan tujuan penelitian ini pengelolaan hutan berdasarkan individual tree berdasarkan perkembangan pohon. Ada 14 pohon yang dominan gitu. Jadi ada 14 pohon yang dominan. Terus ukuran dan spesies dari masing-masing pohon tersebut merupakan faktor dominan yang menunjukkan pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah, mungkin ini bisa dibahas juga ya. Jadi ukuran dan jenis pohon itu menjadi faktor dominan. Kenapa? Jadi nanti mungkin adik-adik bisa membahas di jurnal ini untuk menjelaskan kenapa ukuran dan spesies ini merupakan faktor dominan. Nah, yang kedua adalah region itu wilayah. Kenapa kok wilayahnya juga menunjukkan bahwa kapasitas penyimpanan di daerah Cina bagian timur gitu ya, timur itu ternyata lebih bagus, lebih banyak ini kapasitas penyimpanannya. Dan yang ketiga, faktor topografi itu relatif kecil dampaknya terhadap pertumbuhan dari pohon. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu bahan diskusi. Silahkan nanti dijelaskan kenapa. Jadi ada tiga ini mungkin akan kalian cermati pada jurnal di dalam ini. Untuk linknya nanti akan saya cantumkan di link deskripsi. Silahkan untuk di copy saja atau kalian untuk download dari jurnal ini ya. Jadi ada berbagai macam jenis nanti. Oke, itu untuk jurnal yang pertama. Jadi kita bisa menganalisis hubungan antara kondisi lingkungan dan serapan karbon yang ada di Cina berdasarkan dari jenis pohon, rata-rata jenis pohon yang ada di Cina. Nah, itu yang pertama, untuk membuktikan bahwa lingkungan, topografi dan seterusnya serta wilayah itu akan mempengaruhi pertumbuhan pohon. Nah, yang kedua, kan kita lihat ini hampir mirip tapi seperti yang di jurnal sebelumnya. Adik-adik diminta untuk menganalisis atau mencermati jurnal yang berjudul Urban Density Does Not Impact Tree Growth and Canopy Cover in Native Species in Melbourne, Australia. Jadi pada jurnal ini kita diminta untuk melihat apakah
ada kerapatan pohon yang ada di kerapatan perkotaan, ya, apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tutupan kanopi dari masing-masing spesies yang ada di Australia, gitu ya. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya sebenarnya tidak ada pengaruh, gitu ya, tidak ada pengaruh dari tumbuhan pohon dengan kerapatan yang ada di Australia ini. Jadi perbedaan ini ditunjukkan dari berdasarkan dari pemilihan jenis, gitu. Jadi pemilihan jenisnya. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, ini kalau kita lihat ya, berdasarkan penelitiannya, kanopi pohon yang lebih dari 10 tahun, gitu ya, menunjukkan bahwa sangat kecil dampaknya terhadap ekspansi untuk pertumbuhan dari kanopinya. Jadi ada 3 spesies, gitu ya, yang diambil di sini dalam penelitian ini. Untuk pertumbuhannya hampir sama, ya, hampir sama, dan tidak ada pengaruhnya terhadap iklim, dan tidak ada pengaruhnya terhadap kerapatan suatu perkotaan. Jadi ini juga menarik untuk dicermati. Silahkan nanti ya dituliskan per masing-masing dari jurnal ini. Cukup menarik untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pohon. Kalau di sini ini dilihat dari kerapatan suatu kota, yang sebelumnya itu adalah ingin melihat bahwa apakah faktor geografik dan lingkungan itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan pohon, terutama dalam penyerapan karbon. Silahkan dibahas, silahkan kalau ada yang mau memberikan masukan dan saran, boleh, dan kita akan melakukan kegiatan tutorial ini untuk memperdalam atau memperbanyak studi kasus yang ada di lapangan. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian lebih cermat membahasnya. Nanti kita akan diskusi banyak di dalam kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.